Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pena Hitam Story. Di part 1 kemarin, kita sudah sampai pada penelusuran di benteng Belanda yang cukup membuat suasana itu terasa mencekam. Dan di part 2 ini, kita akan melanjutkan cerita perjalanan kami setelah meninggalkan tempat tersebut. Seperti apa kelanjutannya? Tanpa perlu panjang lebar, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah beberapa saat berada di sekitar benteng itu, kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke area tenda. Tidak ada yang benar-benar mengatakan alasan yang jelas, tetapi semua dari kami seolah memiliki kesepakatan yang tidak diucapkan. Tempat itu terasa seperti halaman buku yang terlalu gelap untuk terus dibaca. Kami mulai berjalan meninggalkan benteng. Langkah kaki kami terdengar pelan di atas tanah yang ditutupi jarum-jarum pinus. Suara itu tipis dan kering, seperti bunyi sapuan kuas di atas kertas tua. Tidak ada yang banyak bicara. Entah kenapa suasana perjalanan pulang terasa berbeda dari saat kami datang tadi pagi. Jika sebelumnya jalur ini terasa seperti lorong alam yang menyenangkan, sekarang ia terasa seperti jalan panjang yang dipenuhi bayangan. Angin yang melewati batang-batang pinus mengeluarkan suara lirih yang menyerupai desahan panjang. Kadang terdengar seperti bisikan yang terlalu jauh untuk dipahami. Kami berjalan cukup lama hingga akhirnya mendekati area hutan pinus yang cukup terbuka. Di sana ada beberapa batang pohon besar yang tumbuh dengan jarak agak renggang. Tanahnya juga cukup rata. Raffi kemudian berhenti. Istirahat bentar yuk. Kami semua setuju. Sejak tadi dada memang terasa agak lelah, bukan karena perjalanan yang berat, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kami duduk di sekitar batang pohon, beberapa dari kami bersandar pada batang pinus yang kasar. Permukaannya terasa dingin seperti dinding batu yang lama tidak tersentuh matahari. Udara di tempat itu sunyi. Burung-burung yang tadi pagi masih terdengar kini hampir tidak ada. Hutan terasa seperti ruangan besar yang tiba-tiba kehilangan suara. Aku duduk di atas akar pohon yang mencuat dari tanah. Sambil menarik napas panjang, aku mencoba menghilangkan perasaan aneh yang sejak tadi mengikuti kami seperti bayangan yang tidak pernah tertinggal. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Aldi yang duduk tidak jauh dari kami tiba-tiba menundukkan kepalanya. Awalnya aku mengira ia hanya kelelahan, namun beberapa detik kemudian, bahunya mulai bergetar. Suara tangisan pelan keluar dari mulutnya. Tangisan itu terdengar aneh, bukan seperti orang yang menangis karena sedih, lebih seperti suara seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang terlalu berat. Aldi, panggilku. Ia tidak menjawab. Tangisannya semakin keras. Tubuhnya mulai membungkuk seperti orang yang menahan beban besar di pundaknya. Aldi, kenapa? Tanya Nadia dengan nada khawatir. Namun yang terjadi berikutnya membuat suasana berubah seketika. Tangisan Aldi tiba-tiba berubah. Suara yang keluar dari tenggorokannya tidak lagi terdengar seperti suara manusia yang menangis. Ia berubah menjadi suara parau, dalam dan berat, seperti geraman hewan liar yang terperangkap di dalam dada manusia. Aldi mengangkat kepalanya perlahan. Matanya terlihat berbeda. Tatapannya kosong namun tajam. Napasnya terdengar kasar, seperti udara yang dipaksa keluar dari paru-paru yang terlalu penuh. Tubuhnya mulai bergerak gelisah. Tangannya mencengkeram tanah. Jari-jarinya menekan tanah pinus hingga jarum-jarum kering berserakan di sekitarnya. Suara erangan keluar lagi dari mulutnya. Kali ini lebih keras, lebih dalam. Suara itu tidak memiliki bentuk kata, hanya bunyi yang mengalir seperti gemuruh dari tempat yang gelap. Nadia langsung mundur beberapa langkah. Astagfirullah. Bani berdiri dengan wajah tegang. Aldi, kerasukan. Kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, seperti kesimpulan yang tidak perlu dijelaskan lagi. Namun, kami semua tahu, itu benar. Aku mendekat perlahan. Di dalam dadaku, jantung berdetak keras seperti palu yang memukul pintu kayu. Aldi, dengerin gue, kataku pelan.
namun ia tidak merespon. Ia justru menengadah ke atas dengan mulut yang terbuka. Suara yang keluar kali ini benar-benar terdengar, seperti raungan binatang buas yang terluka. Suara itu memantul di antara batang-batang pinus, menyebar seperti gelombang yang menabrak dinding hutan. Aku merasakan bulu kudukku berdiri, namun aku mencoba menenangkan diri. Kita baca doa, kataku. Kami semua berkumpul mengelilingi Aldi. Dengan suara yang masih bergetar, kami mulai membaca doa bersama. Kalimat-kalimat doa itu keluar dari mulut kami seperti aliran air yang berusaha memadamkan api yang tidak terlihat. Awalnya tidak ada perubahan. Aldi masih mengerang, tubuhnya masih bergerak tidak terkendali. Namun beberapa menit kemudian, suara erangannya mulai melemah. Gerakan tubuhnya juga perlahan melambat. Tangannya yang tadi mencengkeram tanah mulai mengendur. Napasnya masih berat, tetapi tidak lagi seperti sebelumnya. Lalu tiba-tiba tubuhnya jatuh lemas, seperti boneka yang tali penggeraknya tiba-tiba dipotong. Kami langsung menahannya agar tidak membentur tanah. Beberapa detik kemudian, Aldi membuka matanya. Tatapannya kembali normal. Ia terlihat bingung. "Kenapa?" katanya pelan. Kami semua saling pandang. Rasa lega mengalir di dada seperti udara segar yang tiba-tiba masuk ke ruangan yang lama tertutup. "Lu tadi kerasukan," kata Raffi. Aldi terlihat terkejut. "Apa?" Kami tidak menjelaskan terlalu panjang. Yang penting saat itu ia sudah sadar kembali. Namun meskipun keadaan Aldi sudah kembali normal, perasaan tidak nyaman di sekitar kami justru terasa semakin kuat. Hutan pinus yang tadi terasa sunyi kini terasa seperti tempat yang sedang memperhatikan kami dari segala arah. Dan tanpa kami sadari, kejadian yang baru saja terjadi itu sebenarnya baru menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan membuat kami memutuskan meninggalkan Gunung Putri jauh lebih cepat dari rencana kami. Beberapa menit setelah Aldi kembali sadar, kami masih berada di bawah naungan pohon-pohon pinus itu. Tidak ada yang langsung berdiri, tidak ada yang tergesa melanjutkan perjalanan. Suasana terasa seperti setelah badai kecil lewat, tenang tetapi menyisakan getaran halus yang masih terasa di udara. Aldi duduk dengan wajah bingung, tangannya memegang pelipis, seolah pikirannya sedang berusaha merangkai kembali potongan-potongan ingatan yang sempat tercerai. "Apa yang tadi terjadi?" tanyanya pelan. Suaranya terdengar serak seperti orang yang baru bangun dari tidur yang terlalu dalam. Raffi menjawab sambil menepuk pundaknya. "Lu sempat kerasukan?" Aldi menatap kami satu persatu. Matanya kosong beberapa detik, seperti seseorang yang baru saja kembali dari tempat yang sangat jauh. "Gue nggak ingat apa-apa," katanya. Akhirnya, tidak ada yang memaksanya mengingat. Yang penting, saat itu ia sudah kembali sadar. Namun, kejadian barusan meninggalkan rasa tidak nyaman yang menggantung di sekitar. Kami seperti kabut tipis yang tidak terlihat. Hutan pinus yang sejak tadi menjadi latar perjalanan kami, kini terasa berbeda. Ia masih sama. Batang-batang pohon tetap berdiri tegak, seperti tiang-tiang panjang yang menancap di tanah. Namun suasananya berubah. Sunyinya terasa lebih tebal, seperti ruangan besar yang menelan semua suara sebelum sempat bergema. Aku akhirnya berdiri. "Udah, kita balik ke tenda aja." Tidak ada yang menolak. Langkah kami mulai bergerak lagi, menyusuri jalur hutan yang tadi kami lewati. Namun baru beberapa puluh langkah berjalan, sesuatu yang aneh kembali muncul. Awalnya hanya samar, seperti bayangan aroma yang lewat di udara. Namun beberapa detik kemudian, baunya semakin jelas. Wangi bunga. Bukan wangi bunga yang lembut, seperti taman di pagi hari. Aroma ini jauh lebih kuat, lebih pekat, seperti ribuan kelopak bunga yang diremas bersamaan, lalu dilepaskan ke udara. Baunya sangat menyengat, begitu kuat, hingga hampir membuat kepala terasa sedikit berat. Nadia langsung berhenti. Ia menoleh ke arah kami. "Kalian nyium bau ini nggak?" Bani mengangguk cepat. "Iya, ini bau apaan?" Aku juga mencium aroma itu. Wanginya aneh, bukan melati, bukan mawar,
bukan kenanga. Aromanya seperti campuran berbagai bunga yang terlalu lama terkurung dalam botol kaca. Harumnya terlalu padat, seperti udara yang berubah menjadi cairan wangi yang memenuhi paru-paru. Aku melihat ke sekitar, tidak ada bunga, tidak ada tanaman berbunga. Yang ada hanya pohon-pohon pinus dengan batang tinggi dan tanah yang dipenuhi jarum-jarum kering. Namun, aroma itu tetap ada, bahkan terasa semakin dekat, seolah sumbernya berada di antara kami, tetapi tidak terlihat. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Ia datang perlahan, seperti bayangan awan yang menutupi matahari. Akhirnya, kami berhenti dan berdiskusi sebentar. Kejadian Aldi tadi membuat kami semua sedikit khawatir. Suasana hutan juga terasa semakin tidak enak. Kami akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan dan mulai bersiap pulang. Namun sebelum itu, kami membagi tugas. 4 orang akan kembali ke tenda untuk membongkar perlengkapan camping. Sementara 3 orang lainnya menuju parkiran motor untuk menunggu di warung. Aku akhirnya berkata, "Gue ke parkiran aja." Nadia langsung mengangguk. "Gue ikut." Aldi yang masih terlihat sedikit lelah juga memilih ikut bersama kami. "Gue juga ikut ke parkiran aja." Akhirnya keputusan itu dibuat. Bani, Raffi, Fajar, dan Dimas kembali menuju arah tenda. Sementara aku, Nadia, dan Aldi berjalan menuju jalur yang mengarah ke parkiran motor. Langkah kami terasa lebih cepat, bukan karena terburu-buru, namun lebih seperti dorongan tak terlihat yang membuat kami ingin segera keluar dari dalam hutan. Tanah pinus di bawah kaki kami mengeluarkan bunyi kering setiap kali diinjak. Suara itu terdengar seperti lembaran daun yang diremas pelan. Aroma bunga aneh itu masih sesekali muncul, kadang sangat kuat, kadang tiba-tiba menghilang. Seperti sesuatu yang berjalan di dekat kami, lalu menjauh, lalu kembali lagi. Tidak ada yang banyak bicara. Kami hanya berjalan. Beberapa menit kemudian, pepohonan pinus mulai terlihat lebih jarang. Cahaya matahari siang terasa lebih terang di depan sana. Dan akhirnya, jalur hutan itu terbuka menuju area parkiran. Beberapa motor terlihat berjajar di sana. Warung-warung kecil berdiri di pinggir jalan, beratapkan asbes dan berdinding papan kayu sederhana. Suasana tempat itu terlihat normal. Ada beberapa orang yang duduk di bangku kayu sambil minum kopi. Kami memilih salah satu warung lalu duduk di sana. Aku memesan air minum. Nadia duduk di sampingku. Aldi duduk di kursi kayu di seberang meja. Namun, meskipun kami sudah keluar dari hutan pinus, perasaan aneh itu tidak ikut tertinggal di sana. Aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada banyak mata yang diam-diam memperhatikan dari arah yang tidak terlihat. Dan saat aku menarik napas dalam-dalam, perutku tiba-tiba terasa aneh. Seperti ada tekanan dari dalam yang membuat rasa mual perlahan naik ke tenggorokan. Suasana di warung itu sebenarnya biasa saja. Namun bagi kami bertiga, udara di tempat itu terasa seperti ruangan yang sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Pemilik warung datang menghampiri, seorang ibu parubaya dengan wajah yang ramah, namun penuh garis waktu. "Mau pesan apa, nak?" tanyanya. Aku memesan 3 botol air mineral. Saat botol itu datang dan aku membuka tutupnya, rasa haus yang sejak tadi tidak terasa tiba-tiba muncul. Air dingin itu terasa seperti hujan kecil yang jatuh di dalam tenggorokan yang kering. Namun, setelah beberapa teguk, perutku justru mulai terasa aneh, bukan sakit. Lebih seperti ada tekanan dari dalam, seperti seseorang menekan bagian dalam perut dengan telapak tangan yang tidak terlihat. Aku menarik napas panjang, rasa mual mulai muncul. Nadia tiba-tiba memegang perutnya juga. "Perut gue kok nggak enak ya?" katanya pelan. Aku menoleh. "Lu juga?" Ia mengangguk. Aldi yang duduk di depan kami juga terlihat tidak nyaman. Tangannya memegang bagian perut sambil sedikit membungkuk. "Aneh." "Gue juga," katanya. Kami saling pandang. Tidak ada yang makan,
sesuatu yang aneh. Tidak ada yang minum selain air mineral. Namun, rasa mual itu muncul bersamaan, seperti gelombang kecil yang datang dari arah yang sama. Di luar warung, beberapa motor terlihat terparkir dengan tenang. Angin pegunungan sesekali lewat membawa suara dedaunan pinus yang saling bergesekan. Suara itu terdengar seperti bisikan panjang yang berputar-putar di antara pepohonan. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat sekitar. Beberapa pengunjung lain duduk santai di warung sebelah. Mereka tertawa dan berbicara seperti tidak ada hal aneh di tempat ini. Namun, entah kenapa perasaanku tetap sama. Ada sesuatu yang membuat udara terasa berbeda. Perasaan seperti sedang diawasi, bukan oleh satu orang, melainkan oleh banyak mata yang berdiri di tempat yang tidak terlihat. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya perasaan setelah kejadian di hutan tadi. Namun sensasi itu tidak pergi, ia tetap ada. Seperti bayangan yang berdiri tepat di belakang kita, namun tidak pernah muncul di depan mata. Beberapa menit berlalu. Kami menunggu 4 teman kami yang kembali ke tenda untuk membongkar perlengkapan camping. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Jarum jam seperti berjalan dengan langkah yang malas. Aku beberapa kali menoleh ke arah jalur hutan tempat kami tadi keluar. Setiap kali melihat ke arah sana, hatiku terasa sedikit berdebar. Jalur itu terlihat seperti mulut lorong panjang yang menelan cahaya. Pohon pinus berdiri di kedua sisinya seperti barisan penjaga yang tidak pernah berkedip. Tiba-tiba Nadia berbicara pelan. "Andre, iya, lu ngerasa nggak? Apa? Kayak ada yang merhatiin kita." Aku diam beberapa detik. Perasaan yang sama sebenarnya sudah muncul sejak tadi. Namun mendengarnya keluar dari mulut orang lain membuat bulu kuduku merinding. "Iya," jawabku akhirnya. Aldi juga mengangkat kepala. "Gue juga ngerasain." Kami bertiga kembali saling pandang. Tidak ada yang mengatakan apa-apa lagi. Namun kami tahu bahwa perasaan itu bukan hanya milik satu orang. Beberapa menit kemudian, akhirnya 4 teman kami muncul dari jalur hutan. Bani berjalan paling depan sambil membawa tas besar di pundaknya. Di belakangnya ada Raffi, Fajar, dan Dimas yang membawa perlengkapan tenda. Melihat mereka muncul di ujung jalur, terasa seperti melihat cahaya kecil di ujung lorong yang terlalu lama gelap. Mereka mendekati warung. Bani langsung duduk di kursi kosong. "Udah beres semua," katanya. Aku mengangguk. "Bagus, kita langsung pulang aja." Tidak ada yang menolak. Rencana awal kami yang ingin menghabiskan 3 hari 2 malam di Gunung Putri akhirnya berubah hanya dalam 1 hari. Kami semua tahu alasannya. Tempat ini sudah memberi terlalu banyak tanda bahwa kami seharusnya tidak tinggal lebih lama. Setelah semua barang dipastikan lengkap, kami berjalan menuju motor masing-masing. Mesin motor mulai dinyalakan satu persatu. Suara knalpot memecah keheningan. Area parkiran seperti batu yang dilempar ke permukaan danau yang tenang. Aku duduk di atas motorku. Aldi naik sebagai penumpang di belakangku. Sebelum menyalakan gas, aku sempat menoleh sebentar ke arah jalur hutan pinus itu. Pohon-pohon tinggi masih berdiri di sana, diam, sunyi. Namun di dalam hatiku muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu di dalam hutan itu yang masih memperhatikan kami pergi. Dan tanpa kami sadari, perjalanan pulang ke Karawang ternyata akan membawa pengalaman aneh lain yang tidak kalah membuat bulu kuduk merinding. Kami semua sudah siap pulang. Tidak ada lagi pembicaraan tentang menginap. Tidak ada lagi rencana berjalan-jalan. Gunung Putri yang awalnya kami datangi dengan semangat seperti petualangan kini terasa seperti halaman buku yang ingin segera kami tutup. Aku duduk di motor dengan Aldi di belakangku. Bani berada di depan dengan motornya. Yang lain menyusul di belakang membentuk barisan kecil, seperti kawanan yang bersiap meninggalkan hutan. Sebelum berangkat, aku sempat menoleh lagi ke arah jalur hutan pinus yang tadi kami lalui. Dari tempat parkiran, pepohonan itu terlihat seperti barisan bayangan panjang yang berdiri diam.
Angin bergerak pelan di antara cabangnya. Jarum-jarum pinus bergesekan, menghasilkan suara tipis yang terdengar seperti napas panjang dari dalam hutan. Aku tidak tahu kenapa, tetapi ada perasaan aneh di dalam dadaku. Seperti seseorang yang sedang diawasi saat meninggalkan sebuah ruangan. Namun, aku tidak memikirkan itu terlalu lama. "Udah, jalan!" teriak Raffi dari belakang. Kami pun mulai bergerak. Motor-motor kami keluar dari area parkiran, lalu masuk ke jalan menurun yang menuju ke arah Lembang. Udara pegunungan terasa dingin saat menerpa wajah. Angin yang datang dari depan terasa seperti lembaran air yang menyapu kulit. Awalnya, perjalanan pulang berjalan normal. Kami melaju santai mengikuti jalan yang berkelok, seperti pita panjang yang dilempar di atas lereng gunung. Pepohonan di sisi jalan berganti menjadi rumah-rumah kecil dan warung-warung yang berdiri jarang. Langit sore mulai berubah warna. Cahaya matahari yang menurun membuat jalanan terlihat seperti jalur panjang yang dilapisi warna keemasan. Namun setelah beberapa waktu di jalan, sesuatu mulai berubah. Entah siapa yang memulainya. Mungkin Boni, mungkin Raffi. Tiba-tiba salah satu motor mempercepat laju. Motor lain langsung ikut menyusul. Dalam hitungan detik, suasana perjalanan berubah. Motor kami mulai saling menyalip. Gas ditarik lebih dalam. Angin menerpa wajah lebih keras. Suara mesin meraung seperti kawanan lebah besi yang sedang berlomba menembus udara. Entah kenapa, ego kami muncul begitu saja, seperti percikan kecil yang jatuh ke dalam bensin. Setiap orang ingin berada di depan. Setiap orang ingin lebih cepat sampai. Aku pun tanpa sadar ikut menambah gas. Motor melaju lebih kencang. Aspal di bawah roda terasa seperti pita hitam yang terus ditarik ke belakang. Lampu-lampu kendaraan yang lewat terlihat seperti garis cahaya yang melintas cepat di pinggir penglihatan. Namun semakin lama perjalanan itu, tubuhku mulai terasa aneh. Kelopak mataku terasa sangat berat, seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan menurunkan tirai di depan mataku. Aku berkedip beberapa kali, berusaha menahan rasa kantuk yang datang tiba-tiba. Padahal udara sore cukup dingin. Angin yang menerpa wajah seharusnya membuat mata tetap segar. Namun rasa kantuk itu datang seperti kabut tebal yang perlahan menutup pandangan. Aku menggelengkan kepala sedikit, mencoba mengusir rasa itu. Namun kantuk itu tidak pergi. Ia justru semakin kuat, seperti gelombang yang terus datang tanpa henti. Tiba-tiba Aldi yang duduk di belakangku berkata pelan, "Andri, iya, gue ngantuk banget." Aku sedikit terkejut. Kepala Aldi terasa mulai bersandar di punggungku. Tubuhnya menjadi lebih berat. Jangan tidur," kataku. Namun beberapa detik kemudian, aku menyadari sesuatu. Napas Aldi terdengar pelan. Ia benar-benar tertidur di atas motor yang sedang melaju. Aku menelan ludah. Situasi itu berbahaya. Aku mencoba tetap fokus ke jalan. Namun rasa kantuk di mataku juga semakin kuat. Kelopak mata terasa seperti pintu yang ingin menutup sendiri. Beberapa detik kemudian, motorku mulai sedikit oleng. Roda depan bergeser sedikit ke kiri. Sebelum aku cepat-cepat menyeimbangkannya kembali, jantungku langsung berdegup keras, seperti drum yang dipukul tiba-tiba di dalam dada. Aku menarik napas panjang, memaksa mataku tetap terbuka. Udara sore terasa lebih dingin sekarang. Angin yang menerpa wajahku terasa seperti percikan air es. Aku memperlambat laju motor sedikit. Beberapa teman yang lain sudah agak jauh di depan. Namun saat itu, aku tidak peduli lagi soal siapa yang paling cepat. Yang penting adalah sampai rumah dengan selamat. Perjalanan pulang yang awalnya hanya terasa seperti perjalanan biasa kini berubah menjadi jalur panjang yang dipenuhi rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dan tanpa kami sadari saat itu, kejadian-kejadian aneh dari Gunung Putri ternyata belum sepenuhnya selesai mengikuti kami. Perjalanan dari Lembang menuju Karawang akhirnya selesai menjelang malam. Jalanan kota yang perlahan kembali ramai terasa seperti pintu yang membawa kami kembali
ke dunia biasa. Lampu-lampu kendaraan menyala di sepanjang jalan, memantulkan cahaya kuning yang berderet seperti bintang kecil yang jatuh ke permukaan aspal. Mesin motor yang sejak tadi meraung kini mulai terasa lebih tenang. Ketika kami memasuki wilayah Karawang, udara di sini berbeda dengan udara pegunungan. Tidak sedingin Lembang, namun membawa rasa hangat yang terasa akrab seperti halaman rumah sendiri. Kami akhirnya berhenti di tempat biasa kami berkumpul. Sebuah tempat sederhana di pinggir jalan yang sering menjadi titik pertemuan. Jika kami selesai bepergian bersama, motor-motor diparkir berjajar. Mesin dimatikan satu persatu. Suara knalpot yang tadi mengisi perjalanan kini hilang, digantikan oleh keheningan malam kota yang dipenuhi suara kendaraan yang lewat sesekali. Aku turun dari motor sambil meregangkan badan. Tubuh terasa lelah, bukan hanya karena perjalanan jauh, tetapi karena seluruh kejadian yang kami alami sejak di Gunung Putri. Aldi turun dari belakang motorku. Ia terlihat lebih segar dibanding saat di perjalanan tadi ketika tertidur di atas motor. Namun di wajahnya masih terlihat sisa-sisa kebingungan yang belum sepenuhnya hilang. Kami semua duduk di kursi plastik yang ada di tempat itu. Seperti kebiasaan, setelah perjalanan jauh, biasanya kami akan bercanda atau tertawa membahas kejadian selama perjalanan. Namun malam itu suasananya berbeda. Percakapan kami berjalan pelan, tidak ada tawa keras. Seperti semua orang masih memikirkan sesuatu yang belum selesai. Aku akhirnya membuka pembicaraan. Kalian ngerasa aneh nggak? Bani mengangkat alisnya. Aneh gimana? Aku menarik napas sebentar sebelum menjawab. Sejak dari tadi, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin. Beberapa detik suasana menjadi diam. Lalu Raffi berkata pelan, gue juga. Jawaban itu membuatku menoleh. Serius? Raffi mengangguk. Dari tadi di jalan pulang, rasanya kayak ada yang ikut. Nadia yang duduk di ujung kursi juga ikut berbicara. Gue kira cuma gue doang. Bani mengusap wajahnya pelan. Gue juga ngerasa gitu sejak turun dari gunung. Kalimat itu membuat udara di sekitar kami terasa sedikit lebih berat. Satu persatu akhirnya mengakui hal yang sama. Perasaan diawasi. Perasaan seperti ada sesuatu yang mengikuti dari jarak yang tidak terlihat. Bukan sosok yang bisa dilihat dengan mata, namun kehadirannya terasa seperti bayangan yang selalu berada tepat di belakang langkah kita. Aku mencoba melihat ke sekitar. Jalanan terlihat biasa saja. Beberapa motor lewat. Lampu toko masih menyala. Orang-orang berjalan seperti malam-malam lainnya. Tidak ada yang terlihat aneh. Namun perasaan itu tetap ada. Seperti berdiri di ruangan kosong yang sebenarnya tidak benar-benar kosong. Beberapa menit kemudian, kami memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Malam sudah cukup larut. Tubuh juga sudah terlalu lelah untuk terus duduk di sana. Kami saling berpamitan. Motor kembali dinyalakan. Suara mesin memecah keheningan malam sekali lagi. Aku mengendarai motor menuju rumah. Jalanan yang biasanya terasa biasa saja malam itu terasa sedikit berbeda. Lampu jalan berdiri berjajar, seperti penjaga diam yang menyaksikan setiap kendaraan lewat. Bayangan pohon yang jatuh di aspal terlihat seperti tangan panjang yang merayap di tanah. Sesekali aku menoleh ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tetap ada. Seperti seseorang yang berjalan beberapa langkah di belakang, tetapi tidak pernah muncul dalam pantulan kaca. Akhirnya aku sampai di rumah. Motor diparkir di depan halaman. Mesin dimatikan. Suasana rumah terlihat normal seperti biasanya. Lampu teras menyala. Pintu rumah tertutup rapat. Namun ketika aku melangkah masuk ke dalam rumah, perasaan aneh itu tidak ikut tertinggal di luar. Ia ikut masuk bersamaku, seperti bayangan yang menempel di telapak kaki. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya efek kelelahan, mungkin hanya pikiran yang masih terpengaruh kejadian di gunung. Namun saat aku duduk di kamar, perasaan itu muncul lagi. Perasaan seperti sedang diperhatikan dari sudut ruangan yang tidak terlihat. Aku menoleh ke kanan. Tidak ada apa-apa. Aku menoleh ke kiri. Hanya dinding kamar yang kosong. Namun
Suasana di dalam kamar terasa seperti ruangan yang terlalu penuh oleh keheningan. Beberapa menit kemudian, ponselku berbunyi. Pesan masuk dari grup kami. Bani menulis satu kalimat. Lu pada masih ngerasa diawasin gak? Aku membaca pesan itu beberapa detik. Lalu satu persatu balasan muncul. Iya, sama, gue juga. Ternyata bukan hanya aku yang merasakan hal itu. Semua dari kami merasakan hal yang sama. Perasaan seperti ada sesuatu yang ikut pulang bersama kami dari Gunung Putri. Dan saat itu kami mulai menyadari bahwa perjalanan kami ke tempat itu mungkin belum benar-benar selesai. Malam itu berlalu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah yang biasanya terasa seperti tempat paling aman, kini terasa sedikit berbeda. Tidak ada kejadian yang benar-benar terlihat aneh. Namun suasana di dalam hati terasa seperti ruangan yang lampunya diredupkan. Semuanya masih sama, tetapi tidak lagi terasa sepenuhnya terang. Aku mencoba tidur, namun tidur malam itu tidak datang seperti biasanya. Pikiran terus mengulang kejadian-kejadian di Gunung Putri seperti gulungan film lama yang diputar kembali di dalam kepala. Benteng tua yang diselimuti lumut, bau anyir yang muncul tiba-tiba, sosok perempuan bergaun pucat yang berdiri tanpa suara, hingga kejadian Aldi yang kerasukan di tengah hutan pinus. Semua itu berputar di dalam pikiran, seperti daun-daun yang terseret. Arus sungai yang tidak terlihat ujungnya, akhirnya aku tertidur juga. Namun, ketika pagi datang, rasa tidak nyaman itu masih ada, seperti bayangan tipis yang masih menempel di sudut-sudut perasaan. Ponselku berdering tidak lama setelah matahari naik. Pesan dari grup kami kembali masuk. Bani menulis singkat, ngumpul, bentar yuk. Tidak butuh waktu lama bagi kami semua untuk setuju. Beberapa jam kemudian kami kembali berkumpul di tempat biasa. Wajah semua orang terlihat hampir sama. Masih ada sisa rasa gelisah yang belum benar-benar pergi. Seperti orang-orang yang baru saja pulang dari perjalanan panjang yang tidak hanya melelahkan tubuh, tetapi juga pikiran. Beberapa menit pertama, kami hanya duduk diam, sampai akhirnya Aldi mulai berbicara. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk membuat kami semua memperhatikan. Gue mau cerita sesuatu. Kami semua menoleh ke arahnya. Aldi menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Pas malam, waktu tidur di tenda sebelum paginya berangkat ke benteng Belanda, gue mimpi. Aku mengerutkan dahi. Mimpi apa? Aldi menatap meja di depannya beberapa detik sebelum menjawab. Suasana di sekitar kami langsung terasa lebih sunyi, seperti ruangan yang tiba-tiba kehilangan udara. Aldi melanjutkan ceritanya dengan suara yang sedikit gemetar. Di mimpi itu, gue kayak diculik. Tidak ada yang menyela. Kami semua hanya mendengarkan. Gue dibawa ke benteng itu. Benteng Belanda, tempat yang kemarin kami datangi. Tempat di mana bau darah muncul di udara. Tempat di mana aku melihat sosok perempuan yang tidak seharusnya ada. Aldi melanjutkan ceritanya. Di sana, gue lihat banyak orang. Orang? Tanya Raffi pelan. Aldi mengangguk. Iya, tapi mereka bukan orang biasa. Ia berhenti sebentar, seperti mencoba memilih kata yang tepat. Mereka kayak prajurit. Bani langsung mengangkat kepala. Prajurit? Iya, pakai pakaian tentara zaman dulu. Kayak tentara Belanda. Gambar yang ia ceritakan langsung muncul di kepalaku. Benteng tua itu, lorong-lorong batu yang gelap, dan bayangan para prajurit dari masa yang sudah lama berlalu. Namun, cerita Aldi belum selesai. Di sana juga ada satu perempuan. Aku merasakan jantungku berdetak sedikit lebih keras. Perempuan? Aldi mengangguk. Dia yang bawa gue ke benteng itu. Kayak gimana orangnya? Tanya Nadia. Aldi menatap kami satu persatu. Sebelum menjawab, kayak noni Belanda. Kalimat itu jatuh di antara kami, seperti batu kecil yang dilempar ke permukaan air yang tenang. Aku langsung teringat sosok yang kulihat di benteng kemarin. Perempuan dengan gaun pucat, kulit yang terlalu putih, dan mata yang terasa seperti sumur sunyi yang terlalu dalam untuk dipahami. Aldi melanjutkan ceritanya. Dia cuma berdiri di sana, liatin gue. Terus tanya Dimas. Aldi menelan ludah. Kayaknya mereka marah. Marah?
Kenapa? Tanyaku. Aldi menggeleng. Gue nggak tahu, tapi rasanya kayak mereka nggak suka kita datang ke sana. Kami semua terdiam. Cerita itu terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan mulai menyatu. Aku akhirnya berkata, kayaknya kita harus minta bantuan. Semua langsung mengerti maksudku. Kami akhirnya memutuskan mendatangi guru ngaji yang sudah lama kami kenal. Beliau adalah orang yang sering kami datangi. Jika ada masalah yang sulit dijelaskan secara logika, rumah beliau tidak terlalu jauh dari tempat kami berkumpul. Beberapa saat kemudian kami semua berada di sana. Suasana rumahnya tenang, udara terasa berbeda, seperti halaman yang dipenuhi ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami menceritakan semua kejadian dari awal sampai akhir, mulai dari perjalanan ke Gunung Putri, kejadian aneh, kerasukan Aldi, sampai perasaan diawasi yang kami rasakan setelah pulang. Beliau mendengarkan dengan tenang, tidak memotong cerita kami, hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah kami selesai bercerita, beliau mengambil beberapa botol air, kemudian membaca doa di atasnya dengan suara pelan. Air itu kemudian diberikan kepada kami. Minum ini, katanya. Kami mengikuti ucapannya. Air itu terasa biasa saja. Namun anehnya, setelah beberapa menit, perasaan berat di dalam dada terasa perlahan menghilang, seperti awan gelap yang akhirnya tersapu angin. Rasa diawasi yang sejak kemarin mengikuti kami perlahan hilang. Aku menatap teman-temanku, mereka juga merasakan hal yang sama. Akhirnya guru kami berkata dengan suara tenang, "Mereka marah." "Kami?" tanyaku. Beliau mengangguk. "Penunggu benteng itu." Kami saling pandang. Mereka merasa ada yang tidak sopan saat kalian di sana. Aku langsung teringat percakapan kecil kami sebelum masuk ke benteng. Kalimat Bani yang mengatakan benteng itu pasti kotor dan kumuh. Mungkin bagi kami itu hanya candaan. Namun, bagi sesuatu yang menjaga tempat itu, mungkin itu dianggap sebagai penghinaan. Guru kami melanjutkan, "Mereka ingin mengambil salah satu dari kalian." Kalimat itu membuat bulu kudukku meremang. Namun, beliau kemudian tersenyum kecil. "Untungnya, kalian cepat pulang." Kami semua menarik napas lega. Tidak ada yang benar-benar terjadi pada kami. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang tertinggal. Hanya pengalaman yang menempel di ingatan. Seperti bekas luka tipis yang tidak terlihat. Hari itu, kami pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Perasaan diawasi yang sejak kemarin membayangi kami akhirnya hilang. Namun, perjalanan itu meninggalkan satu pelajaran yang tidak akan pernah kami lupakan. Bahwa di tempat manapun kita berada, terutama di tempat yang menyimpan sejarah panjang, kita hanyalah tamu. Dan setiap tamu seharusnya tahu cara menghormati rumah yang sedang ia datangi. Akhirnya itulah pengalaman yang dialami oleh Andri dan temannya ketika melakukan perjalanan ke Gunung Putri di Lembang, Bandung pada tahun ke-2015, sebuah perjalanan yang awalnya hanya ingin menjadi liburan sederhana, namun justru berubah menjadi pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam dan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa dimanapun kita berada, terutama di tempat yang memiliki sejarah panjang, kita harus tetap menjaga sikap dan menghormati tempat tersebut. Karena seringkali kita hanyalah tamu di tempat yang mungkin sudah dihuni jauh sebelum kita datang. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berhati-hati dan menjaga sikap ketika berada di tempat yang asing. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus membagikan kisah-kisah horor lainnya. Saya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.